anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, amin. Segala penguasa di udara diruntuhkan. Yes Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan kita Yesus yang layak ditinggikan. Ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan saat ini. Hanya bersama dengan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus.
Semusim berlalu, Kau selalu memelihara hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih dan setiamu, kasih dan setiamu, amin. Tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi, amin, dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Amin Tuhan Yesus. Semusim berlalu, amin, namun Kau selalu pelihara kasih dan setiamu, kasih dan setiamu, tak pernah layu Tuhan, tak pernah layu di hidup. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan sama-sama, lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, amin. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Amin Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan bersyukur karena kasih kemurahan-Mu yang Tuhan nyatakan buat kami. Saat ini kami akan memuji-muji nama-Mu, kami akan membesarkan nama-Mu. Kami yakin roh puji-pujian, sukacita mengalir atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Wes awan, ayo konco podo tangi. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan selalu bersuka cita. Haleluya.
konco podo tangi. Amin. Digatekke uripe ana ning ngendi, pratandane wis cetha dunyane arep sirna, mulane konco podo tangi. Amin. Wis awan ayo konco podo tangi. Amin. Digatekke uripe ana ing ngendi, pratandane wis cetha dunyane arep sirna, mulane konco podo tangi. Gusti Yesus merawat tangi. Amin. Mula konco elinga uripe digatekno, mulane konco podo tangi. Amin. Wis awan ayo konco podo tangi. Eling-eling ya. Digatekke uripe ana ning endi. Amin. Pratandane wis cetha dunyane arep sirna, mulane konco podo tangi. Oh tangi. Oh tangi. Oh tangi. Gusti Yesus merawat tangi. Mula konco elinga uripe digatekno, mulane konco podo tangi. Gusti Yesus merawat. Amin. Oh tangi. Mula konco elinga, mula konco elinga uripe digatekno, mulane konco podo tangi. Mulane konco podo tangi. Mulane konco podo tangi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita selalu waspada, karena tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah ada, dan Tuhan akan datang kali yang kedua. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Amin. Tidak ada. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita, karena Allah, tidak ada Allah lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan ginakan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Kita sama-sama katakan Hosana. Yes, Hosana. Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Amin. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia
puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Amin. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, yes, Hosana, Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah? Tidak ada. Allah mana yang dahsyat seperti Allah? Tidak ada. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Kita bersorak-sorak, yes, amin Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, Hosana, Hosana, Hosana. Kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak memberikan persembahan buat Tuhan. Mari silakan. Shalom, Ibu makasih Tuhan. Kita patut bersyukur kalau kita ada sebagaimana ada itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Dedi yang memberikan kesempatan saya untuk bersaksi lewat pujian, ya. Jadi waktu saya datang, saya ngomong sama beliau, Pak, permisi nanti saya minta waktu untuk saksi lewat pujian. Oh monggo, ya. Kenapa saya tertarik gini, ya? Waktu saya buka di Facebook, ya, Bapak Gembala, Pastor Dedi ini posting khotbahnya tentang berkat kesetiaan. Benar ya Bapak, ya? Nah, saya tergelitik karena pujian yang saya nyanyikan ini ciptaan saya, ya, karena anugerah Tuhan saya sudah menciptakan lagu 25 lagu, ya. Dan lagu yang saya nyanyikan berkaitan dengan khotbah Bapak Gembala, ya. Judulnya Kukan Tetap Setia untuk Melayani Tuhan, ya. Doa dan harapan saya biarlah jemaat GBT Maranatha tetap setia melayani Tuhan apapun yang terjadi. Ada berkat Tuhan sediakan. Amin. Ya, ini karangan saya dan doa dan harapan saya menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hanya dirimu yang ku cinta, takkan membuatku berubah setia. Aku percaya Kau yang terbaik untuk hidupku. Walau ku tahu ku tak sempurna, takkan membuatku jauh darimu. Apa adanya diriku, ku kan tetap setia kepadamu. Yesus, jagalah hatiku, Engkau kekasihku, ku kan tetap milikmu. Aku sungguh mencintaimu, sungguh mengasihimu. Setulus hatiku, seumur hidupku, ku
ku kan tetap setia untuk melayanimu. Yesus, jagalah hatiku, Engkau kekasihku, ku kan tetap milikmu. Aku sungguh mencintaimu, sungguh mengasihimu. Setulus hatiku, seumur hidupku, ku kan tetap setia untuk melayanimu. Setulus hatiku, seumur hidupku, ku kan tetap setia untuk melayanimu. Ku kan tetap setia untuk melayanimu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, pujian yang luar biasa, sangat memberkati kita, amin. Kita akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Karena di surga itu tempatnya orang memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Kita akan sama-sama katakan, aku jalan kebenaran. Kami undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan memproklamirkan bersama-sama bahwasanya hanya Tuhan dan jalan keselamatan kita untuk masuk ke dalam surganya yang mulia. Haleluya. Aku jalan kebenaran, yes, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, yes. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal, amin. Kita katakan sama-sama. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Kita sama-sama percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita angkat tangan, kita katakan sama-sama. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya, haleluya, di dalam namanya, yes, amin, haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, glory haleluya, amin. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sama-sama, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Hanya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Amin. Tak pernah aku ragukan akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita terus bersuka cita. Haleluya. Denganmu Tuhan kami akan selalu berjalan. Amin. Haleluya, Engkau baik buat kami Tuhan. Yes. Tak pernah ku ragu
akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Tuhan. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu amin Tuhan. Bagiku senantiasa Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Kaulah Raja. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan sama-sama, tak pernah ku ragukan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Yes Tuhan, sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin, haleluya. Kami persilahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa nyata dalam hidup kita selalu mengingatkan kita agar kita senantiasa berusaha untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Kita katakan sama-sama, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba dihapuskan dosaku.
jadikanku anakmu. Sekarang tenang jiwaku, sekarang tenang jiwaku, aman dalam darahmu, aman dalam darahmu. Keselamatan pujianku, Yesus Kristus, Yesus Kristus, pembebasku. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku, katakan Hosana, Hosana. Dia bangkit bagiku. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yang lemah dikuat, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, swadya buatkan. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku, amin. Hosana, Hosana. Dia bangkit lagi oleh darah anak domba. Dihapuskan dosaku oleh anugerah Allah. Kau jadikanku anakmu. Hosana, Hosana, Hosana hanya bagimu Tuhan. Amin, amin Tuhan. Hosana, Yesus bangkit. Sekarang tenang jiwaku Tuhan. Sekarang tenang jiwaku, aman, aman dalam darahmu. Keselamatan pujianku, Yesus Kristus, Yesus Kristus, pembebasku. Hosana, Hosana. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Dia mati bagiku. Hosana, Hosana. Dia mati bagiku. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku, amin. Hosana, Hosana. Dia bangkit bagiku, dia bangkit bagiku, dia bangkit bagiku. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, itu tidak terlepas dari kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu yang sudah Tuhan berikan, biar setiap kami boleh menikmatinya, dan kami boleh memberikan hidup kami. Di hari-hari ini kami mau semakin setia kepada Tuhan. Memberkati setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kuasai ruangan ini, kuasai hati kami, hidup kami, untuk kami boleh menangkap pesan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi.
Biar setiap kita tetap hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengar ya, minggu lalu bahkan minggu-minggu yang kemarin kita berbicara mengenai kesetiaan. Dan hari ini pun kita akan mendengar tentang kesetiaan. Tema ataupun judul khotbah pada pagi hari ini ialah berkat kesetiaan. Kita akan awali di dalam Mazmur 18 ayat 26 Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama ayat ini sebagai ayat pembuka. 2, 3. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ini janji Tuhan. Ya. Minggu lalu sudah kita dengar kebenaran firman Tuhan, berlakulah apa? Setia. Tuhan ingin setiap kita umat Tuhan berlaku setia. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Baik di dalam hubungan kita suami istri, baik hubungan kita dalam persaudaraan, baik dalam pekerjaan, pelayanan, berlakulah setia. Jika itu dipercayakan Tuhan kepada kita, maka kerjakanlah itu dengan kesetiaan. Amin. Kalau pasangan hidup itu diberikan kepada kita, maka setialah kepada pasangan yang Tuhan berikan. Kalau pekerjaan pelayanan Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, berlakulah setia. Amin. Kepada hal-hal yang kecil, berlakulah setia. Karena ini yang Tuhan sukai. Orang-orang yang berlaku setia, itu yang Tuhan sukai. Sehingga ayat ini berkata, terhadap orang yang setia, engkau apa? Berlaku setia. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Kepada orang yang setia, Tuhan pasti setia. Amin. Ketika kita mau setia terhadap apa yang dipercayakan Tuhan, maka kesetiaan itu akan membawa perkenanan. Katakan perkenanan. Ya, ketika kita mau hidup di dalam kesetiaan, mengerjakan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan perintahkan dengan kesetiaan, maka janji Tuhan, ya, kesetiaan yang kita kerjakan itu akan membawa perkenanan dalam kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menggenapi apa? Janjinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24 dikatakan begini, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Tuhan yang memanggil kita ini setia. Ia juga akan apa? Menggenapinya. Jadi kalau Tuhan berjanji akan berlaku setia kepada orang yang setia kepada Tuhan, pasti digenapi. Pasti. Itu janji Tuhan. Kepada orang setia pasti akan mengalami berkat kesetiaan. Katakan berkat kesetiaan. Iya. Sebab itu Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Ada orang yang diberi talenta. 5 talenta, 2 talenta, ada yang 1 talenta. Ada yang dipercayakan banyak, ada yang percayakan sedang, ada yang sedikit. Ketika orang itu mengerjakannya, maka Tuhan melihat kesetiaan orang itu. Bahkan Tuhan berjanji akan melipat gandakan apa yang dipercayakan itu. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu saudara, kesetiaan itu pasti mendatangkan berkat buat setiap kehidupan kita. Sebab kadang-kadang kita ini tidak tahan di dalam kesetiaan, benar enggak? Ketika ada tekanan, ketika ada masalah, kita ini nggak tahan di dalam kesetiaan. Banyak orang nggak tahan hidup berhubungan suami istri karena apa? Itu tadi, tidak mau hidup di dalam kesetiaan. Orang yang tidak mau hidup dalam kesetiaan, dia hidup di dalam keegoan, benar enggak? Kenapa sih orang bercerai?
Yang dulunya wah cinta mati ya, saling mengagumi. Kalau saudara perhatikan di tayangan televisi itu, pertama kali kenal bagaimana pasangan, wah disanjung-sanjung seperti tidak ada orang lain, wes naik membumbung tinggi. Hitungan bulan, hitungan minggu apa? Saling lapor Bapak Ibu. Kenapa? Ego. Kesetiaan itu pernah saya ungkapkan, kesetiaan itu harus mau melepas ego. Amin. Bukan mementingkan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan orang lain, kepentingan Kristus. Itu yang lebih penting. Jadi kesetiaan kita itu bukan diukur dari pikiran manusia, tapi kesetiaan itu diukur dari kebenaran firman Bapak Ibu. Ketika kita mau setia dalam segala hal, minggu lalu kita berbicara berlakulah setia. Apa? Jangan iri hati. Kita tidak perlu iri hati terhadap berkat orang lain. Amin. Kerjakan saja. Kalau itu menjadi bagian kita, maka berkat itu pasti datang dalam kehidupan kita. Pasti kita terima berkat itu. Kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan. Walaupun itu kecil, kelihatannya kecil, untungnya kecil, tapi kalau Tuhan percayakan itu untuk kita kerjakan, maka kerjakanlah dengan setia. Amin. Karena orang-orang yang setia inilah Tuhan akan mempercayakan lebih lagi. Ketika orang yang menerima 1 talenta ini tidak mau mengerjakan dengan setia apa yang Tuhan percayakan, Tuhan ngomong begini, harusnya kamu ngomong dong sejak awal, supaya aku bisa memberikan talenta itu kepada orang lain, sehingga itu dikerjakannya dan membuat untung. Artinya kalau kita ini tidak mengerjakan segala sesuatu dengan kesetiaan, maka kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang besar yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kita mau berkat yang besar, amin. Tapi setia enggak dengan hal yang kecil. Bapak Ibu, kesetiaan itu pasti mendatangkan berkat. Katakan berkat. Berkat kesetiaan. Pasti itu Tuhan janji kepada siapa yang setia, aku berlaku setia. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu dari berkat kesetiaan ini? Janji Tuhan ini Bapak. Yang pertama adalah apa? Mengalami tuntunan Tuhan. Ini penting. Untuk kita menjalani kehidupan ini, kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Ada yang tahu? Besok saudara ngalami apa? Tolong beritahu. Ada yang tahu? Nggak ada. Habis ibadah aja nggak ada yang tahu. Ya, paling makan rawon, ya, rencananya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, dan kita nggak tahu arah mana hidup ini kita bisa mengarahkan kepada hal yang benar, Bapak Ibu. Dan orang yang setia akan apa yang Tuhan katakan, pasti, katakan pasti, mengalami tuntunan Tuhan. Kita baca Mazmur 18 ayat 26, 2-3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu apa? Datang. Supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Pemazmur berkata, suruhlah terangmu. Kita ini tidak bisa berjalan kalau nggak ada terang, benar enggak? Ya, seringkali saya ilustrasikan, kalau nggak ada terang, saudara mungkin nggak tahu pintu jalan keluarnya kemana, nggak ngerti. Tapi kalau kita ada terang, kita ngerti ke arah mana kita berjalan, benar? Dan firman Tuhan berkata, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun. Hari-hari ini kita perlu tuntunan Tuhan. Amin. Katakan tuntunan Tuhan. Kita perlu Tuhan tuntun aku. Apa yang harus aku kerjakan di dunia yang semakin gelap ini? Apa yang harus aku pilih? Apa yang harus aku lakukan? Usaha apa yang harus aku kerjakan? Kita perlu tuntunan Tuhan.
Ketika kita menghadapi sebuah kebuntuan, kita perlu tuntunan Tuhan. Ketika kita memutuskan sesuatu, kita perlu tuntunan Tuhan. Supaya kita ngerti jalan yang benar. Ini penting Bapak Ibu. Oleh sebab itu, belajar setia. Setia dalam hal kecil. Dan pasti Tuhan akan memberi tuntunan. Orang yang setia pasti mau taat. Katakan taat. Ya, orang yang setia pasti mau taat akan perkataan firman Tuhan. Sehingga dia akan menemukan jalan yang harus ditempuh. Ini luar biasa. Jadi orang setia itu pasti Tuhan menunjukkan jalan yang dia tempuh. Jangan ke situ, jangan ini. Walaupun kelihatannya untungnya besar. Tapi kalau Tuhan berkata jangan kerjakan. Ya. Tapi kalau Tuhan ngomong kerjakan yang ini walaupun kecil, tapi ini akan mendatangkan perkenanan Tuhan, maka kerjakan itu Bapak Ibu. Amin. Karena yang tahu hari esok itu Tuhan. Suatu saat ada pengusaha bisnis besar gitu ya. Lalu orang ini cinta Tuhan. Suatu saat ada yang menawari bisnis besar. Wah, ini kesempatan. Ini datang dari Tuhan. Tapi pengusaha ini terbiasa untuk berdoa Bapak Ibu. Dan dia tanya, Tuhan, boleh enggak aku ambil ini? Ini, cuan ini, boleh enggak? Lalu di hatinya dia berkata, Tuhan berkata jangan. Wah, mosok jangan. Lalu dia datangi istrinya. Dia ngomong sama istrinya, lalu istrinya takut akan Tuhan. Lalu istrinya berkata, kita doa apa? Doa, lalu benar Bapak Ibu, istrinya pun dapat suara Tuhan dan dia berkata, Pak, hatiku enggak sejahtera, jangan terima. Loh, ini cuan ini. Cuan yang besar kok. Masa bukan dari Tuhan? Hatiku enggak sejahtera. Akhirnya pengusaha ini berkata, enggak. Lalu ada yang nawari lagi bisnis yang kecil Bapak. Cuannya hanya kecil, untungnya kecil. Lalu dia juga berdoa, Tuhan bagaimana? Ini ada tawaran bisnis. Lalu Tuhan ngomong, ambil. Lalu dia bingung Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ditawari untung besar atau untung kecil, ambil mana? Besar. Benar enggak? Ambil untung besar. Tapi ketika ditawari untung yang kecil, Tuhan ngomong, ambil. Ngomong lagi sama istri. Makanya jangan sepelekan istri Bapak Ibu. Istri itu punya indera ke-6, ke-7, ke-8. Ya, insting yang kuat. Ya, jadi jangan sepelekan istri loh ya. Istri tanya, "Mah, ini ada tawaran bisnis." Istrinya berdoa dan Tuhan ngomong, "Ambil. Ambil, Pak, aku sejahtera." Lalu pengusaha ini mengambil untung yang kecil. Mungkin di saat itu saudara, ekonominya kuat. Kondisi ekonomi benar. Setelah beberapa bulan, ekonomi anjlok. Sehingga kalau dia terima itu, maka dia akan mengalami apa? Rugi yang besar. Tapi bisnis yang dia ambil yang kecil itu, di beberapa bulan naik daun. Saudara pernah bayangkan sanitizer itu naik daun? Saudara tahu sanitizer? Dulu itu enggak ada saudara ke mana ini? Ke Indomaret, ke toko beli sanitizer. Benar enggak? Tapi ketika corona, tahu harga sanitizer berapa? Benar? Masker ini berapa? Dulu Bapak Ibu beli masker dikasih aja lo nggak dipakai, benar enggak? Setelah corona, maskernya harganya apa? Melambung. Malah yang bisnis besar anjlok. Kita ini enggak tahu hari esok. Tapi kalau Tuhan suruh kerjakan Bapak Ibu. Amin. Tuhan itu mau setia
mengerjakan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu bertanyalah kepada Tuhan ketika kita mengambil sesuatu keputusan, supaya kita mengalami tuntunan Tuhan. Katakan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Walaupun secara kasat mata, secara pikiran, masa kok Tuhan, masa kok aku bisa berhasil di tempat ini? Tapi kalau Tuhan suruh, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika tuntunan Tuhan itu hadir, maka ini saudara, kasih dan kesetiaan apa? Akan bertemu. Jadi kasih Tuhan dan kesetiaan itu akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kok ngeri banget Pak, bercium-ciuman. Artinya apa? Ada chemistry, ada keterkaitan. Ketika kita mau setia melakukan kehendak Tuhan, maka janji Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera, keadilan itu menjadi bagian kita, Bapak Ibu. Ketika kita mau setia dan hidup di dalam tuntunan Tuhan, dipastikan kesetiaanmu akan bertemu dengan kasih Tuhan, kesetiaanmu akan menghasilkan damai sejahtera. Tapi kalau kita mau keluar dari kehendak Tuhan, tidak setia, saudara dan saya akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan kasih. Kasih ini tidak akan bertemu dengan kesetiaan, tidak akan bercium-ciuman. Ini bercium-ciuman itu artinya apa? Ada kemesraan, ada koneksi, ada chemistry. Sehingga apa? Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk. Bahkan Tuhan apa? Akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasil. Minggu lalu, berlakulah setia di negeri. Benar tak? Ingat khotbah minggu lalu? Kalau kita mau setia, Tuhan berjanji bahwasanya di negeri, di tempat yang Tuhan tunjukkan, itu akan apa? Memberi hasil. Kalau kita mau setia, mesti ada hasilnya. Dan hasilnya itu berkat Tuhan, Bapak Ibu. Hasilnya itu apa? Damai sejahtera. Setia. Dan dikatakan ayat selanjutnya, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan apa? Membuat jejak kakinya menjadi jalan. Jadi saudara tahu, oh ini jejak kaki. Diikuti, benar enggak? Dan jejak kaki siapa itu? Tuhan. Jadi ada jejak kakinya Tuhan yang kita bisa ikuti. Itu loh dituntun oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kita ini kadang-kadang enggak ngerti tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena kita enggak bisa lihat jejak kaki. Jejaknya Tuhan. Yang kita lihat apa? Jejaknya orang lain yang berhasil, jejaknya orang lain yang diberkati, oh jejaknya. Sehingga kita apa? Mau tiru-tiru yang lain. Kita tidak melihat apa rencana Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita alami. Tuhan itu punya rencana masing-masing buat setiap kehidupan kita, amin. Berkat Tuhan itu masing-masing buat setiap kita. Tidak perlu kita iri hati terhadap orang yang diberkati. Bahkan mungkin cara orang lain itu belum tentu berhasil ketika kita melakukan cara yang sama. Benar enggak? Orang Israel berusaha mengalahkan Ai dengan cara yang sama dengan mengalahkan Yeriko. Tapi Tuhan punya cara yang lain. Tuhan ingin kita ini mengikuti jejak kakinya Tuhan. Itu yang menjadi jalan kita. Amin. Bukan jejak orang lain. Oleh sebab tanyalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan di hari-hari ini?
dan setialah. Kalau Tuhan suruh itu setia. Karena di situ saudara akan mengalami jejak kakinya Tuhan dan saudara bisa berjalan mengikuti jejak kaki itu. Dan dipastikan kalau saudara mengikuti jejak kakinya Tuhan, maka tuntunan Tuhan itu penuh apa? Keajaiban. Kalau kita mau mengikuti jejak kaki Tuhan, Tuhan pastikan hidup kita akan mengalami keajaiban dari Tuhan. Apa yang tak pernah kau pikirkan, apa yang tak pernah kau bayangkan, itu yang Tuhan sediakan di hari depan kita. Asal apa? Kita mau mengikuti jejak kakinya Tuhan sebagai jalan. Jangan mengikuti kepemikiran kita, kehendak kita. Ikuti jejak kakinya siapa? Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu jejak kakinya Tuhan? Kalau kita ini tanya sama Tuhan, percaya Tuhan pasti tuntun. Pastilah. Mazmur 107 ayat 30-31 Bapak Ibu. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena apa? Perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Baca Mazmur 107, kemarin doa malam sudah saya kupas Bapak Ibu. Tentang Mazmur 107. Ketika ombak, ketika para pedagang itu diberkati dan lupa Tuhan, ini konteksnya di ayat yang seperti ini gitu. Lali karo aku kata Tuhan, dikasih ombak besar. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menolong kembali mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Tuntunan Tuhan itu dahsyat. Kalau kita mau hidup taat, setia, walaupun kita tidak melihat, tapi kita mau setia. Aku mau setia Tuhan, aku mau setia. Mungkin kita nggak tahu hari esok apa yang terjadi, tapi kalau kita mau setia, saudara percaya Tuhan pasti berlaku setia kepada orang yang setia. Berkat yang Tuhan berikan setia. Ya. Mungkin kita masih keperluannya masih banyak, tapi kita mau setia. Tuhan, dari yang kecil ini aku mau setia. Aku mau taat, kasih perpuluhan, kasih bagiannya Tuhan. Aku mau setia. Pasti Tuhan akan berlaku setia. Sebab di ayat itu juga berkata ini, ujilah aku kata Tuhan. Masakan kamu setia, aku tidak setia kata Tuhan. Aku lebih-lebih setia. Amin Bapak Ibu. Asal kita berlaku setia, pasti Tuhan berlaku setia. Hidup kita pasti dituntun. Kepada apa? Kepada rencana dan kehendak Tuhan. Kepada apa yang Tuhan sediakan di hari esok. Tuhan pasti menuntun. Supaya apa? Kita sampai di tempat itu dan menikmati bagian yang Tuhan apa? Sediakan. Tapi kita harus setia. Tuhan akan membimbing kita ketika kita harus memutuskan sebuah pilihan yang kita temui ketika kita mengiring dalam tuntunan Tuhan. Ayub 22, 27, 28 dikatakan, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila apa? Engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari apa? Jalan-jalanmu. Artinya di sana akan ada bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Pilihan itu selalu ada dalam hidup ini, benar enggak? Pilihan itu selalu ada.
Saudara duduk di sini itu pilihan. Benar atau benar? Karena bisa saja saudara tidak duduk di sini, saudara bisa saja menikmati hal-hal yang lain. Ya. Mungkin ikut acara yang ada di alun-alun, hadiahnya, wah saya dikasih itu. Di grup Bamak lagi. Saya tidak mau bagikan jam ibadah kok. Ya, walaupun hadiahnya, wah, tapi kalau itu hari di luar ibadah tak bagikan ke Bapak Ibu, biar ikut barangkali dapat. Pilihan itu selalu ada dalam segala hal. Masalahnya pilihan gini ini benar enggak di hadapan Tuhan? Yusuf itu ada pilihan antara dia mau setia atau tidak. Benar enggak? Dia bisa saja enggak setia kepada Potifar dengan mengikuti kemauan istri Potifar. Bisa saja enggak setia. Enggak ada yang lihat karena firman Alkitab mencatat semua orang disuruh pergi, tinggal istri Potifar dan Yusuf. Bisa saja pilihan, wah ini berkat Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, lari di tempat. Ya, tidak ada. Pilihan itu selalu ada dalam hidup ini. Masalahnya kita bisa memilih yang benar atau tidak. Daud itu punya pilihan. Kalau dia bunuh Saul waktu itu, kesempatan itu berulang-ulang kali bisa membunuh Saul. Kira-kira kalau Daud membunuh Saul, bisa jadi raja enggak? Bisa enggak? Bisa. Tapi dia jadi raja bukan karena Tuhan, tapi karena apa? Dia tidak mau, dia mau tetap setia. Masakan aku membunuh orang yang diurapi Tuhan? Dia tidak mau. Itu loh setia, Bapak Ibu. Banyak orang punya potensi dalam hidupnya, dia tidak mau tunggu waktunya Tuhan. Wah, pimpinanku ini lebih gak tahu apa-apa. Wis, tak ambil alih hai. Mesti majulah. Lek aku sing mimpin pasti maju. Akhirnya dikudeta. Disingkirkan pemimpinnya. Karena dia merasa lebih potensi. Banyak enggak? Banyak. Tapi apa itu kehendak Tuhan? Enggak. Kesetiaan itu bagi Tuhan itu penting, sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, berkat apa? Ketika kita ini mau setia, ini janji Tuhan, kita akan memperoleh jalan keluar dari pergumulan. Hidup ini selalu ada yang namanya apa? Pergumulan. Tapi kalau kita ini setia, walaupun menghadapi pergumulan, kita mau tetap setia. Aku tidak mau memberontak, aku tidak mau tinggalkan apa yang Tuhan percayakan, aku mau setia. Maka ini yang akan Tuhan kerjakan. Pencobaan-pencobaan apa? Yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu apa? Dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai dengan pencobaan-pencobaan, Ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar. Percayalah, kalau kita ini mau setia, kita mau menanti pertolongan Tuhan, kita mau menanti jawaban Tuhan, kita mau menanti waktunya Tuhan, kita akan diberikan jalan keluar lah. Amin. Karena hal yang kita alami ini, ayat ini tuh sebenarnya sudah memberitahu, tapi seringkali kita ini lupa gitu loh, bahwasanya hal yang terjadi dalam hidup kita itu biasa, katakan biasa, nggak luar biasa. Tapi yang menganggap luar biasa siapa? Kita. Aduh, persoalanku, wadah. Ya tak? Bahasa kerennya sekarang tuh seringkali kita ini lebih lebay. Bener enggak?
dengan persoalan kita. Padahal Tuhan ngomong biasa itu. Udahlah, nantikan pertolongan Tuhan. Nantikan dengan diam, kata Tuhan. Nantikan. Pasti Tuhan kasih jalan keluar. Amin. Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kalau kita maksa, kita tidak setia dengan waktunya Tuhan, kita akan bukan semakin ngerti jalan keluar, makin tersesatlah kita. Benar enggak? Ya. Jadi katakan hal biasa. Amin. Biasa. Ada masalah? Biasa. Ada pergumulan? Biasa. Tapi Tuhanku luar biasa. Jangan lihat masalahnya luar biasa, lupa Tuhanmu yang luar biasa. Banyak orang Kristen lihat masalahnya luar biasa, lihat Tuhannya biasa-biasa saja. Banyak atau banyak? Banyak. Tapi lihatlah segala sesuatu biasa. Karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Dia pasti kasih aku jalan keluar. Karena pergumulan yang dalam hidup ini tidak dapat kita hindari. Tetapi kepada orang yang setia, Tuhan berjanji menunjukkan jalan keluar. Pasti. Karena Tuhan janji tadi, ayat awal tadi, Tuhan berlaku setia kepada orang yang setia. Tuhan pasti memberi jalan keluar. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Pasti Tuhan akan kasih tahu untuk kita ini mengalami jalan keluar. Dan jalan keluar Tuhan itu pasti jalan keluar kehidupan. Di sana pasti ada apa? Sukacita yang berlimpah-limpah. Di sana pasti ada nikmat. Tapi kalau kita ini cari jalan keluarnya sendiri, wah sudahlah. Peribahasa dunia, gali lubang tutup. Iya, berusaha menyelesaikan masalah dengan membuka masalah yang baru ditutup. Tapi tetap ada masalah. Ini selesai, ini belum. Golek lagi lubang, digali lubang, ditutup, lubangnya masih ada lubang enggak? Nah itu dunia, gali lubang tutup. Anak Tuhan enggak gali lubang tutup lubang. Anak Tuhan, Tuhan pasti tutup lubangnya. Amin Bapak Ibu. Dan jalan Tuhan itu penuh sukacita, berlimpah dan penuh nikmat. Oleh sebab itu nantikan pertolongan Tuhan. Berdoa. Masalahku biasa, katakan. Ayo, masalahku biasa. Pergumulanku biasa. Lah. Berdoa. Seruan doa orang-orang setia. Pasti Tuhan dengar. Berdoa. Ini menjadi hal yang penting. Karena di Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam apa? Kesetiaan. Tuhan tuh dekat pada setiap orang yang berseru. Tapi seruan kita itu harus di dalam kesetiaan. Kesetiaan artinya apa? Menunggu Tuhan yang menolong. Menunggu waktunya Tuhan sampai Tuhan menolong. Menanti, mempercayai Tuhan. Tuhan yang mampu menolong saya. Aku nantikan pertolongan Tuhan. Dan orang yang menantikan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan memberi pertolongan. Masalahnya kita ini nggak sabar kadang-kadang. Benar atau benar?
Kita ini mau atur waktunya Tuhan. Padahal Tuhan tuh tahu hari esok, tahu yang terbaik. Tapi kita kadang-kadang suka mengatur waktunya Tuhan. Sudahlah, belajar hidup di dalam kesetiaan, menanti dalam kesetiaan. Amin Bapak Ibu. Pasti jawaban Tuhan itu akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan nikmat. Saudara tahu nikmat? Tahu nikmat? Nikmat itu gak bisa diomong. Karena nikmat itu bukan masalah wujud. Contoh, orang itu bisa nikmati nasi sama ikan asin aja sudah bisa nikmati. Rasanya nikmat dikei sambal terasi, makan wis rasane nikmat dibanding makan pizza. Loh bener loh. Tanya yang sepuh-sepuh, suruh pilih mana? Nasi ikan asin sambal atau pizza? Ikan asin pizza. Loh bener. Padahal yang mentereng apa? Pizza. Kenikmatan itu tidak ditentukan kepada sesuatu benda, tapi rasa di sini. Amin. Begitu juga dengan jalan Tuhan, cara Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara akan rasa. Mungkin bagi orang apa yang saudara alami ala biasa, ngono kok disaksikno. Saksi itu yang ngono loh. Itu dapat ngono itu saksian biasa. Loh, jangan ngomong kesaksian biasa. Itu nikmat yang dia alami, benar enggak? Bukan masalah kesaksiannya yang biasa, luar biasa. Tapi bagaimana bisa menikmati pertolongan Tuhan walaupun sederhana, katakan amin. Iya, walaupun sederhana. Tapi Tuhan menolong. Coba kalau enggak, waduh, enggak tahu hidup saya. Itu Bapak, itu nikmat ya. Yang ketiga saudara, berkat kesetiaan itu adalah perlindungan Tuhan. Pastilah orang yang setia, orang yang berlaku setia, Tuhan setia kepada orang itu. Artinya Tuhan pasti memberikan perlindungan. Ini payung Bapak Ibu. Perlindungan, naungan, perlindungan. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Apa? Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan akan berlaku setia kepada orang yang setia. Artinya kesetiaan Tuhan berlaku kepada orang-orang yang setia. Kesetiaannya itu seperti perisai dan tembok Bapak Ibu. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu menjamah hidup kita. Karena Tuhan yang menjadi pelindung kita. Amin. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup merebut bagian yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu melindungi, termasuk setiap usaha pekerjaan Bapak Ibu. Sehingga nggak usah takut. Yang lain boleh sebar sesuatu, boleh tempel sesuatu. Saudara nggak usah tempel-tempel di tokomu, di usahamu. Ya, batuk tempel. Tempel apa? Kitab tempel. Nggak usah ditempel-tempel, nggak usah cari perlindungan ke sana sini, nggak usah. Tuhan perlindunganku, katakan amin. Sehingga katakan kepada usaha pekerjaan, Tuhan perlindunganku. Ada kesaksian Bapak Ibu dari teman kita, hamba Tuhan, ketika terjadi apa sapi itu apa? PMK. Saya ngobrol sama dia. Pak, di daerahmu itu kan lagi apa PMK ya? Bukan PMS ya? PMK ya. PMK. Banyak yang mati. Wah, banyak yang mati. Punyamu? Dari belasan ekor, Pak. Memang ada yang mati. Tapi yang mati cuma kalau enggak salah 2. Wih,
Padahal Pak, di sekeliling itu, wah tepar semua. Sampai napakno. Saya mencoba jabu dah. Enggak Pak, saya doakan. Sehingga Tuhan yang lindungi. Amin. Yang lain boleh kena, yang itu mungkin kena tapi enggak banyak. Wah saya bilang, enggak usah pergi ke mana-mana. Kita punya Tuhan. Enggak perlu sebar garam, sebar apa lagi? Cabai, kasih bawang, kasih terasi. Usahamu tadi sambel, wong melbu kepedesan Bapak Ibu. Iya dah, enggak perlu, kita punya Tuhan kok. Kalau bagianku pasti aku terima deh. Jadi enggak perlu iri lagi. Wah enggak, bagianku pasti aku terima. Lek berkate pastilah. Ya, enggak usah macem-macem. Karena kesetiaan Tuhan itu perisai dan pagar tembok. Siapa yang melewatinya, dia berhadapan dengan Tuhan. Siapa yang berusaha menerobos itu, dia berhadapan dengan Tuhan. Jadi enggak perlu orang Kristen pakai jimat. Benar enggak? Enggak perlu jimat ditempel nonong dindi. Ya toh? Supaya dilindungi. Alah, kena udan lontur Bapak Ibu. Lali jimate, wah bingung. Engkau lali. Kita enggak usah jimat. Allah beserta dengan kita. Kemanapun, termasuk ke tempat sepi-sepi. Jadi sekarang masih takut sama setan. Loh, ini repot Bapak Ibu. Percaya Tuhan beserta, amin. Tapi lewat kuburan, wedi. Lewat tempat sepi, wedi. Nung kamar mandi, wedi. Saya mau tanya, apa Tuhannya prei? Sik ya, aku tak on urusan. Enggak, Tuhan beserta dengan kita. Orang yang setia, Tuhan setia. Kemanapun kita melangkah, Allah beserta dengan kita. Kesetiaan kita akan kehendak Tuhan akan mendatangkan perlindungan dari Tuhan. Yoel 3 ayat 15-16. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang hilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi apa? Bergoncang. Nah, hari-hari ini banyak goncangan, benar enggak? Kondisinya gelap kata dunia, tahun 2023 gelap. Tapi orang-orang yang setia, Tuhan janji. Baca sama-sama, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Percaya berkat perlindungan akan Tuhan berikan dalam hidup ini. Jadi enggak usah takut. Jangan-jangan usahaku ini digawe orang itu ya Pak ya. Digawe piye? Sepi. Waduh. Percaya kalau punya Tuhan, dek nggawe apa jurus apa lah. Jurus mentok, jurus apa wis. Ndak mempan. Amin. Ndak mempan lah. Aku loro jangan-jangan digawe orang Pak. Digawe orang piye? Kalau kamu setia, kamu takut akan Tuhan. Wah, Tuhan itu menjadi benteng. Tidak ada satu kuasa pun mampu menjamah hidup kita. Itu benar. Saya itu pelayanan di Kalbar sering doakan pelepasan Bapak Ibu. Suatu saat anak-anak muda kumpul, kita doakan pelepasan. Lalu saya ke kamar mandi dulu. Anak-anak ini udah doa Bapak Ibu, doa. Saya ke kamar mandi dulu. Ada satu anak itu yang menjadi target saya untuk saya lepaskan. Ketika di kamar mandi Tuhan ngomong, bukan yang itu, yang satunya.
Yang satunya, oke saya taat. Saya balik dari kamar mandi, saya duduk Bapak Ibu, nyembah. Anak yang mau saya doakan tadi itu, ternyata dia sudah siapkan pisau. Nyari saya loh. Loh padahal ini saya, ini istri saya, di situ dia. Dia itu nyari saya. Mana Pak Dedi ini? Bukan panggilnya bukan Pak Dedi, Om Dedi. Mau diserang Bapak Ibu. Nyari. Jadi saya doakan. Setelah itu saya enggak mendoakan dia. Dia nyerang temannya. Tapi enggak pakai pisau. Dia nyerang. Saya ingin doakan dia tapi enggak. Tuhan suruh doakan orang lain. Saya doakan yang lain. Ketika saya tumpang tangan. Semua ini kayak orang kesurupan dadi Bapak Ibu. Saya doakan ini lepas, hilang semua ini. Lalu cerita saya tanya, apa yang kalian alami? Lalu anak yang bawa pisau ini, ketika sebelum doa, saya itu dengar suara Om, saya suruh ambil pisau, lalu saya suruh cari Om Dedi, suruh tusuk. Loh benar istri saya itu. Tapi saya ketika cari itu enggak ketemu loh. Apa? Dibutakan. Loh benar saya alami. Bahkan yang bahasa roh, ada anak itu bahasa roh. Ketika saya doakan, langsung begini dia. Ternyata setannya mendo-mendo Bapak Ibu. Dia pura-pura setannya, aku enggak didoa no, ya. Jadi dia bahasa roh. Kita doakan ternyata dia berdiri. Dari kejadian itu saya mengatakan, kalau ada orang mau niat sama jahat sama kita, itu bisa dibutahkan, dikuasai oleh Tuhan. Bahkan kemarin saya jenguk, ya, ada hambanya teman kita, dia kesaksian begini. Suatu saat, ya ini kesaksiannya dan saya bilang itu luar biasa. Itu loh kalau Tuhan itu beserta menjaga kita. Ya, ini ada orangnya sebenarnya, tapi yang nyeritakan orang lain itu ya Pak No, cerita tentang Pak Sugiharto. Nah ada orangnya. Suatu saat Pak Sugiharto ini mau pergi ke Bali sama Pak No sama Tante Eli. Kalau enggak salah ceritanya begitu. Di Wonokromo itu uangnya diambil sama copet. Loh, Pak No itu cerita gini, Pak Giarto lo cuma ngomong, itu duitku. Loh, copet harusnya apa? Lari kan? Duh ini copetnya yang balik. Oh enggak Pak. Loh bayangin itu ada orang nanti cerita apa benar apa enggak itu ya. Waktu saya kunjung ke Pak No, Mas Eri itu cerita gitu. Itu ajaib loh. Saya bilang ini kesaksian ajaib saya bilang. Harusnya copetnya apa? Lari dong, duitnya diambil loh. Pak Giarto cuma ngomong, itu duitku. Loh copetnya mandek loh. Nggih Pak. Nggak tahu apa sakti apa enggak itu. Ya, saya bilang kesaksiannya sepertinya biasa, benar enggak? Bagi saya, wah itu luar biasa itu loh, perlindungan Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, orang yang berniat jahat, Tuhan akan tundukkan di bawah kuasa Tuhan. Ya. Tadi itu copet kok iso. Duitku. Ya jenenge copet nyolong kan ditarik duitku ya. Ya gak apa-apa kan layu sih. Tapi celuk duitku malah di balik. Enggak tahu ditambahi apa enggak Pak Giarto. Ya. Ini Pak Giarto ini nanti selesai ibadah boleh ditanya. Kisah ini Pak No yang cerita. Saya bilang wah dahsyat itu saya bilang. Itu menjadi sebuah kesaksian. Terakhir Bapak Ibu. Kesimpulan, hiduplah dengan setia. Percayalah dalam kesetiaan ada berkat Tuhan yang menjadi bagian kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu.
Kita nyanyikan setiap janji-Mu Tuhan. Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah. Mungkin harus teteskan air mata. Tapi janji-Mu menopang hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku. Dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Nyanyikan dengan segenap hati. Yakin Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kepada siapa yang setia, Tuhan berlaku setia. Tuhan pasti menggenapi janjinya, penyertaannya, menuntun setiap hidup kita. Ketika kita menghadapi persoalan, masalah, pergumulan, Tuhan akan berikan jalan keluar karena Tuhan setia. Dan Tuhan akan membentengi hidup kita seperti tembok. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk, lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidup. Janji-Mu menopang, Janji-Mu menopang hidup. kasih-Mu, oh yes Tuhan, amin. Setiap waktu Oh penolongku, yang aku setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Oh ya Tuhan, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu, janji-Mu, oh yes Tuhan, amin. kasih-Mu menuntun langkahku Dalam setiap waktu, penolongku yang aku mari katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, amin. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih. Haleluya. Ku berterima kasih. oh yes Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari Bapak Ibu, kita katakan setiap janji-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan Oh, kami percaya, kami percaya janji Tuhan. Haleluya. Lewati setiap Haleluya. masalah, tiap tetes air mata Dalam hidupku, janji-Mu menopang, janji-Mu menopang hidup, kasih-Mu kasih-Mu menuntun menuntun
penolongku. Mari katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Katakan terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, saya ajak mengangkat tangan. Semua mengangkat tangan sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang setia. Mari kita sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Dengan lembut kita mau katakan terima kasih Tuhan. Rasakan kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih. Sudah banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih sempurna, terima kasih. Janjimu tak pernah. Terima kasih menolong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih. Yes, terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam. Sekali lagi empah musik. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati katakan terima kasih. Terima kasih. Dengan segenap hati.
pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Terima kasih, oh terima kasih, buat kasih setiamu. Tuhan masih menepati janji-Nya. Penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam diri. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu. Haleluya. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Amin. Engkau yang akan menggenapi segala janji Tuhan dalam hidup kami. Amin Tuhan. Ajari kami untuk menjadi orang-orang yang setia, Amin. menanti pertolongan Tuhan dengan setia, Amin. berharap kepada Tuhan dengan setia. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala yang sudah Tuhan perbuat. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat, banyak hal yang terjadi yang Tuhan nyatakan, kebaikan-kebaikan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu setia Tuhan, selalu setia. Terima kasih, biar setiap kami boleh mengalami berkat kesetiaan, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu nyata dalam hidup kami. Permasalahan, pergumulan yang kami hadapi, kami mau katakan itu biasa, sebab kami bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan kami akan lalui segala masalah. Bersama dengan Tuhan kami akan menemukan jalan keluar. Dan biarlah Tuhan Engkau menggenapi semuanya itu. Terima kasih, terima kasih. Memberkati setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita semua diberkati melalui firman-Nya. Amin. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan mungkin yang baru pertama kali hadir di gereja GBT Maranatha di tempat ini. Selamat bergabung dalam beribadah dan selamat datang bagi setiap kehidupan kita. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Pengumuman sepekan minggu ini Bapak Ibu Saudara, ibadah raya minggu depan jam 8 pagi kita kembali ke tempat ini. Kita ajak saudara-saudara kita yang mungkin lama tidak hadir biar bersama-sama dapat merasakan hadirat Tuhan. Ibadah sekolah minggu dimulai pukul 8.30 di aula belakang. Dan worship night setiap hari Jumat, malam Sabtu. Mari kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara
kita akan sama-sama bersatu hati berdoa buat kota, buat bangsa, buat keluarga kita jam 6 sore di aula belakang. Youth dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 atau setengah 6 sore di tempat ini. Mari kalau ada saudara-saudara kita yang berusia muda yang belum menikah, mari ikut ibadah youth bersama-sama di tempat ini. Dan laporan persembahan minggu lalu persepuluhan 816.000 dan kolekte 281.000 dan kas kasih 448.000. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu semua untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan menggantikan berlipat-lipat bagi kita semua. Dan ada tambahan untuk hari Senin tanggal 27 kita diundang untuk bersama-sama bisa mengikuti ibadah WBT sekabupaten Ponorogo. Wanita Bamak ya, Wanita Bamak Kabupaten Ponorogo hari Senin tanggal 27 jam 17 sore atau jam 5 sore. Mari bagi bapak, bagi ibu-ibu ikut sama-sama, biar bersama-sama kita merasakan hadirat Tuhan bersama ibu-ibu khususnya. Nanti yang nggak bisa nge-link di HP, di WA group, bisa langsung sampaikan ke Bu Yayu, boleh, ke saya juga boleh ya. Saya mau ikut gitu ya. Puji Tuhan, karena harus didaftarkan, karena hari ini terakhir pendaftaran itu karena berhubungan dengan konsumsi. Ya, terima kasih, itu saja pengumumannya. Terima kasih, kita akan akhiri. Kami undang semuanya. Basar Bapak Ibu ya, yang akan dilaksanakan setiap dua kali dalam sebulan. Hari ini ada basar anak-anak muda untuk menggalang dana, di mana anak-anak muda se-MPW Madiun ya, se-MPW Madiun baik Ponorogo, Magetan, Madiun Kota, Madiun Kabupaten, Ngawi akan mengadakan acara youth camp, retreat anak-anak muda yang akan diadakan sekitar bulan Juni ya. Jadi mereka menggalang dana dengan cara menjual produk-produk dalam negeri. Ya, produk-produk yang ada, jadi Bapak Ibu bisa membelinya. Keuntungannya itu untuk acara youth camp nanti. Jadi nanti anak-anak muda jualan di depan ya. Barangkali ada yang mau melebihi bersumbangsi ya, dia mungkin dijual harga 10.000, aku enggak beli 10.000, tak beli 15.000. Wah, malah boleh Bapak Ibu ya. Keuntungannya untuk acara retreat anak-anak muda se-MPW Madiun ya. Itu saja yang bisa sampaikan ini mengenai persekutuan keluarga ya, Maret. Bapak Ibu yang masih mau, monggo. Kalau tidak ada maka Maret diadakan di gereja, di pastori. Itu saja, mari kita semua bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
Biar setiap kami hari demi hari kami semakin merasakan kasih karunia Tuhan, kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami jadi anak-anak Tuhan yang setia. Apapun boleh kami hadapi, tetapi satu yang kami yakini, Tuhan beserta dengan kami. Amin. Maka siapa lawan kami? Bersama dengan Tuhan kami akan mengalami perkara-perkara ajaib. Amin. Bersama dengan Tuhan kami akan mengalami perkara-perkara besar. Amin. Dan kami menjadi tampil sebagai pemenang-pemenang di Amin, dalam Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan. Amin. Apa yang diusahakan Tuhan memberkati. Kemanapun melangkah Tuhan menyertai. Amin. Tuhan yang menjadikan kami berhasil. Amin. Tangan Tuhan yang kuat menopang setiap kehidupan kami. Amin. Dan kami menjadi orang berbahagia di dalam Amin. Tuhan. Kehidupan keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak mengalami keharmonisan, Amin. mengalami damai sejahtera. Amin. Karena Tuhan ada di tengah-tengah keluarga Amin, kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sepanjang minggu ini kami melalui bersama dengan Tuhan. Biar apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah kami bayangkan, itu yang Tuhan sediakan, Tuhan kerjakan dalam hidup Amin, kami. Tuhan. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bangsa kami, kota kami tetap taruh di dalam tangan Tuhan. Amin. Biar kuasa Tuhan yang perkasa, kuasa Tuhan yang dahsyat melingkupi bangsa kami. Sehingga dijaga, dilindungi dari segala malapetaka, dari segala kesesakan. Karena Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati jemaat Tuhan yang hadir. Kami yang sakit, di dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan terjadi Yesus. kesembuhan, Mujizat pemulihan. Dalam nama Kuasa Yesus. Tuhan bekerja, Dalam nama menyembuhkan Tuhan di Yesus. dalam nama Amin. Yesus. Dalam nama Yang Yesus. kekurangan diberikan kelimpahan. Amin. Dalam Diberikan nama Tuhan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Dalam Di nama dalam Tuhan nama Yesus. Yesus Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami pulang, Tuhan sertai, lindungi, jagai kami. Entar kami sampai rumah kami masing-masing dengan selamat. Dalam jam-jam ibadah kami boleh dipertemukan dan merasakan keintiman dengan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Amin, Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Kami juga berdoa buat anak kami Syefi Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati, menolong, Tuhan menjadikan segala sesuatu yang direncanakan berhasil di dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Ya, Tuhan, Kami serahkan saksinya seluruh Tuhan kehidupan kami memberkati. hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kecil, seperti burung berbakti, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Kur paduan suara, kur untuk minggu depan kita akan latihan. Terima kasih Pak Agus. Matikan. Ya, wes awan. Oh,